Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Muhammad Ansar. Di sini kita akan membahas lagi materi program linear di pembahasan yakni permasalahan kontekstual berbentuk program linear dua variabel dan penyelesaiannya. Nah, di sini pertama nanti kita akan belajar dulu untuk merancang model matematika dari kendala dan fungsi tujuan. Nah, setelah kita tahu untuk merancang, kita pun akan bisa untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual itu. Nah, model matematika sendiri adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk matematika sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara matematis. Nah, di sini nanti atau sebentar akan ada permasalahan kontekstual ataupun permasalahan sehari-hari gitu ya. Nanti kita akan belajar untuk memodelkan itu menjadi sebuah model matematika atau merumuskannya menjadi model matematika. Oke, untuk merancang model matematika dari kendala atau syarat dan fungsi tujuan dan penyelesaian permasalahan kontekstualnya. Nah, saya di sini akan pertama sampaikan dulu untuk langkah-langkah merancang model ya. Untuk langkah-langkah merancang model matematika itu, pertama kita tetapkan objek-objek yang dituju dengan pemisalan variabel X dan Y. Nah, di soal atau permasalahan nanti kita misalkan dulu objeknya yang kita tuju dengan variabel X dan Y. Lalu kedua kita tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel. Jadi setelah kita melakukan pemisalan, kita menuliskan ke dalam sebuah tabel. Lalu kita selanjutnya menentukan yang menjadi kurang dari atau lebih dari sama dengan, karena ini nanti kita akan menjadikan sebuah pertidaksamaan. Jadi lalu untuk nilai X dan Y-nya itu X-nya lebih besar sama dengan 0 dan sama, dan Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Ini nanti sama ya. Nah, yang keempat ini adalah selesaikanlah model matematika itu untuk memperoleh nilai optimum fungsi objektif. Nah, dari tiga langkah di atas ini adalah langkah untuk merancang model matematika. Setelah itu akan ada penyelesaian model matematika itu jika nanti soalnya meminta untuk menyelesaikan permasalahan kontekstualnya, berarti kita lanjut ke langkah 4 ini untuk menyelesaikan model matematika itu. Nah, untuk merancang model matematika dari kendala atau syarat dan fungsi tujuan, di sini saya tampilkan dulu contoh soal yang pertama. Nah, untuk membuat kue jenis A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Sedangkan kue jenis B diperlukan 10 gram mentega dan 20 gram tepung. Nah, bahan yang tersedia 3.500 gram mentega dan 2.200 gram tepung. Nah, model matematika dari permasalahan tersebut adalah, nah di sini kita diminta untuk membuat model matematikanya dari permasalahan yang ini, permasalahan yang dalam contoh soal yang pertama. Nah, selanjutnya kita tentukan dulu yang mana menjadi variabel X dan variabel Y. Nah, di sini apakah kue jenis A, kue jenis B, ataupun mentega dan tepung ini yang menjadi variabel X dan Y-nya. Nah, untuk menentukannya kita bisa lihat di soal yang tersedia di sini, yakni mentega dan tepung. Dia memiliki persediaan karena di sini ya. Nah, di sini tersedia mentega dan tepung. Nah, untuk mengetahui yang mana variabel X dan Y-nya itu, berarti selain yang tersedia yakni kue jenis A dan kue jenis B. Jadi kue jenis A ini kita misalkan dengan X, sedangkan Y-nya kita misalkan dengan B.
Oke, berarti selanjutnya kita membuat tabel tersebut. Kita menulis ketentuan-ketentuannya dalam tabel. Nah, di sini ada jumlah kue jenis A, kita misalkan X, kue jenis B, Y, dan tersedia. Terus ada mentega dan tepung. Nah, pertama di kue jenis A, itu ada menteganya, juga ada tepungnya ya. Di kue jenis B juga ada mentega dan tepung. Nah, pertama kita lihat dulu di mentega. Nah, untuk di kue jenis A, itu memerlukan mentega sebanyak 50 gram. Nah, kita tulis di sini 50. Sedangkan di kue jenis B itu menteganya memerlukan 10 gram. Nah, jadi di sini kita tulis mentega. Nah, di mentega sendiri itu yang tersedia hanya ada 3.500 gram mentega. Jadi kita tulis di sini 3.500. Nah, terus yang tepung untuk di kue jenis A itu memerlukan 60 gram tepung. Kita tulis 60. Terus di kue jenis B itu tepungnya memerlukan 20 gram. Jadi kita tulis 20. Sedangkan yang tersedia itu ada 2.200 tepung. Nah, ini kita sudah mengisi tabelnya, lalu selanjutnya kita tinggal menuliskan penulisannya dalam model matematika dengan berbentuk pertidaksamaan ya. Nah, di sini kita tulis pertama itu 50. Nah, 50x ini di sini ya 50x tambah 10y kurang dari sama dengan 3.500. Nah, kenapa? Karena yang kita baca ini yang bagian ke sana ya. Berarti di sini 50x tambah 10y kurang dari sama dengan 3.500. Nah, kenapa di sini tandanya kurang dari sama dengan? Karena kita bisa lihat di soalnya, yakni bahan yang tersedia itu 3.500 gram mentega. Jadi tidak lebih dari 3.500 itu. Kalau misalnya pertanyaannya di sini bahan yang tersedia paling sedikit 3.500 mentega, berarti tandanya bisa jadi lebih besar dari gitu. Nah, di sini yang tersedia diketahui cuma 3.500 mentega, maka di sini tandanya kurang dari sama dengan. Terus yang di bawah yang ini ya, kita tuliskan ke sana berarti 60x, ini ke sana 60x tambah 20y kurang dari, tandanya sama karena yang tersedia juga di sini 2.200 gram, tidak lebih dari itu. Jadi tandanya di sini kurang dari sama dengan 2.200. Nah, untuk yang ini kita bisa sederhanakan sehingga menjadi 5x tambah y kurang dari sama dengan 3.500. Terus yang bawah juga kita bisa sederhanakan. Jadi nanti hasilnya ini. Nah, ini untuk yang jangan lupa kita tuliskan x lebih besar sama dengan 0 dan y-nya lebih besar sama dengan 0. Yang ini. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk pertama mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Pupuk 2 mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Nah, model matematika dari permasalahan tersebut adalah, nah, di sini kita juga diminta untuk mencari atau merumuskan model matematikanya dari contoh soal yang kedua ini. Nah, yang pertama kita akan tentukan dulu yang menjadi variabel x dan variabel y. Nah, di sini kita bisa lihat sama seperti tadi yang bukan dari tersedia ya. Yang bukan yang menjadi tersedia di situ, yakni pupuk 1 dan pupuk 2. Jadi kita misalkan X-nya itu pupuk 1, Y-nya itu pupuk 2. Lalu kita buat tabel seperti ini.
Ada pupuk 1 kita misalkan X, pupuk 2 Y, terus ada persediaan dan di sini fosfor dan nitrogen. Jadi nanti pupuk 1 ini ada fosfor juga ada nitrogen, di pupuk 2 juga mengandung fosfor dan nitrogen. Terus nanti kita ketahui juga persediaannya. Nah, fosfor itu persediaannya berapa, terus nitrogennya juga berapa. Nah, kita langsung mengisi tabelnya. Untuk yang pertama, pupuk 1 di fosfor. Nah, untuk di pupuk 1 ini dia mengandung 30 gram fosfor. Jadi kita tulis di sini 30 ini ya, 30 gram fosfor di pupuk 1. Kita tulis 30. Terus di pupuk 2 itu mengandung 20 gram fosfor. Jadi kita tulis 20 di sini. Nah, untuk persediaannya itu sekurang-kurangnya 600 gram fosfor. Nah, di sini kita tulis 600. Terus yang nitrogen, pupuk 1 itu mengandung 30 gram nitrogen. Kita tulis 30. Terus yang pupuk 2 itu mengandung 40 gram nitrogen. Sedangkan persediaan dari nitrogen sendiri itu ada 720 gram. Kita tulis 720. Oke, kita lanjut. Berarti kita langsung akan menuliskan model matematika yang terbentuk ialah, nah, kita bisa lihat di sini ada 30x tambah 20y lebih besar sama dengan 600. Nah, di sini kita melihatnya ke sini ya, ke sana sini. Jadi 30x ditambah 20y lebih besar sama dengan 600. Nah, kenapa tandanya di sini lebih dari sama dengan 600? Karena kita bisa lihat di soalnya itu sekurang-kurangnya 600. Jadi paling sedikit yakni 600. Begitu. Paling sedikit harus mengandung 600. Nah, kita bisa sederhanakan persamaan ini. Jadi kita bagi dengan 10 semua sehingga menghasilkan 3x tambah 2y lebih besar sama dengan 60. Nah, untuk yang selanjutnya, pertidaksamaan selanjutnya itu kita lihat di sini ya. Berarti 30x tambah 40y lebih besar sama dengan 720. Nah, sama juga tandanya karena di sini juga ya sekurang-kurangnya itu 720. Jadi paling sedikit itu harus mengandung 720. Nah, kita juga bisa sederhanakan ini sehingga jadi 3x tambah 4y lebih besar sama dengan 72. Dan jangan lupa untuk menuliskan x, y-nya itu lebih besar sama dengan 0. Ini sama ya, semua. Ini adalah model matematikanya yang kita ketahui dari contoh soal yang kedua. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, seorang pengusaha mempunyai modal 1.600.000 dan 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 20 lembar papan dan 8 lembar papan. Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 80.000 dan 40.000. Keuntungan bersih untuk setiap lemari dan meja yang terjual adalah 17.500 rupiah dan 8.000 rupiah. Nah, yang diminta kita membuat dulu model matematika untuk masalah tersebut dan tentukan keuntungan bersih paling besar yang bisa diperoleh. Nah, di sini sudah ada soal yang baru. Kita diminta untuk juga menentukan keuntungan bersih yang paling besar yang bisa diperoleh. Namun terlebih dahulu kita harus ketahui dulu model matematikanya. Jadi di sini kita belajar dulu untuk membuat model matematikanya dari permasalahan yang ini. Nah, selanjutnya kita misalkan lagi. Pertama, dalam model matematika kita misalkan variabel x dan y-nya yang mana di sini. Nah, yang dimisalkan yakni x-nya itu adalah banyak lemari yang diproduksi, terus y adalah banyak meja yang diproduksi. Lalu selanjutnya, setelah kita memisalkan x dan y-nya, kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yakni dengan
dengan kita menuliskannya dalam tabel. Nah, di sini ada lemari, meja, persediaan, biaya bahan. Nah, di sini juga ada baris keuntungan ya. Karena di soal juga telah diketahui ada keuntungan, beda dengan yang tadi. Nah, di sini ada keuntungan yang diketahui, jadi kita tambah di sini di barisnya. Oke, untuk yang lemari itu memerlukan, pertama kita lihat biaya dulu, itu memerlukan biaya, kita lihat di sini, itu sebesar 80.000. Nah ya, berarti kita tulis di sini 80.000 untuk biayanya. Terus yang meja, di sini harusnya Y ya. Ya, Y. Di sini mejanya Y. Oke, lanjut. Jadi untuk meja sendiri itu memerlukan biaya 40.000. Ini dia. Terus persediaannya atau modal dari yang pengusaha ini, modalnya itu ada sebesar 1.600.000. Nah, kita tulis di sini. Nah, untuk bahan sendiri, untuk di lemari itu memerlukan bahan sebanyak 20 lembar papan. Ini sebagai bahan dia papannya. Terus di meja itu membutuhkan 8 lembar papan. Nah, untuk persediaannya sendiri, pengusaha ini mempunyai persediaan 360. Jadi kita tulis di sini 360. Nah, oke, kita lanjut ke keuntungan. Nah, keuntungan bersihnya itu untuk setiap lemari dan meja. Nah, di lemari itu keuntungannya ialah 17.500. Terus untuk di meja keuntungannya itu sebesar 8.000. Oke, model matematika yang terbentuk yakni kita tulis pertama, kita lihat lagi di kolomnya ini, kita baca ke sana ya. Jadi 80.000 X tambah 40.000 Y kurang dari sama dengan 1.600.000. Nah, saya jelaskan lagi kenapa di sini tandanya kurang dari sama dengan. Karena di sini yang tersedia hanya 1.600.000. Karena paling banyak itu modalnya. Karena paling banyak modalnya ialah 1.600.000. Berarti tidak boleh lebih dari itu modal yang dimiliki. Nah, kita bisa sederhanakan model pertidaksamaan ini sehingga menjadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 40. Lalu yang kedua 20X tambah 8Y kurang dari sama dengan 360. Di sini tandanya sama ya, kurang dari sama dengan, karena juga persediaannya itu 360 lembar saja. Jadi makanya tandanya kurang dari sama dengan. Kita sederhanakan sehingga jadi 5X tambah 2Y kurang dari 90. Kita bagi dengan 4 semua sehingga menghasilkan ini. Nah, kita jangan lupa lagi menuliskan X, Y-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk yang keuntungan ini, 17.500 dan 8.000 ini masuknya ke fungsi tujuan ya. Jadi dia berbentuk set sama dengan AX tambah BY. Oh ya, untuk yang persediaan ini kita kosongkan saja. Karena persediaan keuntungan itu kan ya tidak terbatas. Jadi kita kosongkan saja. Oke, jadi ini adalah fungsi tujuannya. 17.500X ditambah 8.000Y. Jadi untuk pemodelan matematikanya itu sudah sampai di sini saja. Untuk yang selanjutnya tentukan keuntungan ini, berarti kita bisa menggunakan beberapa metode yang sudah kita pelajari. Ada metode garis lidik atau metode uji titik pojok. Nah, kita sudah menemukan kendalanya, ada ini ya, langsung saya tanda ini, terus yang ini dan yang ini. Jadi selanjutnya bisa menggunakan metode uji titik pojok ataupun garis lidik.
untuk mencari keuntungan besar yang diperoleh. Jadi karena keuntungan besar yang bisa diperoleh berarti itu memaksimumkan fungsi tujuan ya. Jadi nanti cari yang maksimum. Nah, untuk menentukan ini keuntungannya menggunakan metode uji titik pojok saja. Hanya kita sudah mendapatkan model matematikanya. Jadi kalian tinggal latihan selanjutnya untuk mengerjakan berapa keuntungan yang paling besar yang bisa diperoleh. Kalian menggunakan metode uji titik pojok atau metode garis selidik. Tapi biasanya sih menggunakan metode uji titik pojok. Oke, mungkin cukup sekian. Kita kembali ke learning. Di sana saya kasih beberapa bentuk soal cerita, jadi nanti kalian mencoba untuk memodelkan matematikanya dulu. Oke, mungkin cukup sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.